Safety semua di 2018 Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Di situ ada kalimat hygiene industri. Nah, mungkin buat beberapa citizen yang bingung terkait dengan hygiene industri, lu berada di video yang tepat. Di sini kita akan menjelaskan apa itu hygiene industri bersama sosok yang memang sudah punya kompetensi dan pengalaman yang sesuai. Emerki Pratama. Halo citizen semua, jumpa lagi. Sebelum kita membahas, jangan lupa untuk di like, kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, komentar, ketik di kolom komentar dan tonton videonya sampai habis. Ya. Ricky, Agung. Oke. Kalau di Indonesia sini kan kita suka ngomong industrial hygiene atau hygiene industri. Nah, apakah sebenarnya hygiene industri itu terminologi atau terjemahan yang tepat dari industrial hygiene atau ada istilah yang lain? Ya, betul, Gung. Jadi kalau di bahasa Inggris memang IH ya atau industrial hygiene. Kalau di Indonesia higien industri gitu, sesuai dengan yang di undang-undang yang tadi udah Agung sebutkan di awal gitu. Nah, tapi kalau di IH itu lebih ke negara-negara barat seperti Amerika atau di Australia kalau saya nggak salah juga sama gitu ya. Tapi kalau di UK, di Inggris itu mereka ada terminologi lain namanya OH, occupational hygiene seperti itu. Jadi industrial hygiene, occupational hygiene, nah itu sama aja sebenarnya. Kalau di Indonesia kan higien industri, betul. Sama kayak soccer dan football nih, jadi. Iya benar. Nah tapi saya nggak tahu ya mana yang betul gitu, mana yang lebih valid. Tapi kita biasa di Indonesia sendiri IH lebih tepatnya. Oke. Lebih sering. Nah, secara istilah sebenarnya apa sih IH itu? Nah, ada contekan nggak apa-apa, Gung ya? Nggak apa-apa. Jadi ini biar lebih ilmiah sedikit ya. Referensinya lah gitu. Betul. Ya. Jadi IH itu adalah science and art atau ilmu pengetahuan dan seni devoted to anticipation, recognition, evaluation, and control. Jadi ini dikhususkan untuk mengantisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian of those environmental factors arising in the workplace dari faktor lingkungan kerja yang ada di tempat kerja. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, ini belum selesai nih, Gung. Which may cause sickness, impaired health and well-being, or significant discomfort among workers or affected community. Itu definisi dari OSHA. Jadi kalau di Indonesia kan, itu dia adalah ilmu dan seni, ilmu pengetahuan atau sains dan seni untuk antisipasi, rekognisi, pengenalan, evaluasi dan pengendalian dari faktor yang berasal dari lingkungan kerja, Gung. Yang itu dapat membahayakan bagi pekerja maupun komuniti di sekitar. Jadi apa aja environmental factor-nya? Ini nggak apa-apa langsung nyambung ke permen ya, Gung ya. Jadi kalau di Permen 5 2018, mungkin teman-teman yang udah ambil AK3 umum pasti udah sangat familiar. Ada 5 di undang-undang tersebut. 5 risiko. 5 faktor dari lingkungan kerja, Gung. Faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi, dan yang terakhir faktor psikologi. Jadi ya 5, kita berkutat di 5 itu biasanya. Oke. Tapi 5 bahaya ini atau 5 faktor ini sebenarnya kan kayak misalnya ergonomi, itu kan dia ada sisi keselamatan kerjanya, ada sisi industrial hygiene atau kesehatan kerjanya. Nah itu, ini kita ngebedainnya gimana ya? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk dua-duanya sih sama ya, Gung. Sebenarnya di tempat kerja dua-dua harus jadi perhatian kita gitu ya. Tapi bedanya biasanya kalau yang ke safety itu dia tuh biasanya diutamakan atau dijadikan prioritas. Kenapa? Karena biasanya dampaknya langsung terjadi. Beda dengan yang kesehatan, Gung. Itu kalau yang kesehatan itu bisa yang akut, bisa yang kronik. Tapi biasanya itu yang kronik ya, yang banyak itu. Yang banyak jadi perhatian. Jadi yang jangka waktunya lebih panjang ya. Kayak yang paling klasik adalah hearing loss ya, atau kehilangan pendengaran. Itu kalau tempat kerja kan biasa gradual. Jadi tiap tahun. Nah itu setelah berapa puluh tahun baru kerasa di pekerja gitu. Beda dengan yang isu-isu seperti keselamatan ya, misalnya ada kebakaran atau kena kesetrum listrik dan lain sebagainya, jatuh, trip gitu segala macam, itu kan langsung tuh. Nah tapi kalau misalnya IH ini uniknya, meskipun kita juga ke safety, tapi lebih banyak itu di OH ternyata, di occupational health atau di kesehatan kerja seperti itu. Iya, ada perbedaan dari segi durasi. Nah betul. pertanyaan gue nih, kalau COVID, lo masukin kemana? COVID itu dia sebenarnya lebih ke OH sih menurutku ya. Karena dia itu kan memang domainnya ya. Ini kalau kita bicara di teknikal di lapangan aja ya, di tempat kerja itu biasanya kalau di beberapa tempat kerja yang aku tahu ya itu ke dokter perusahaan atau juga ke industrial hygienisnya gitu. Jadi
Gimana, karena itu kan masuk ke penyakit akibat kerja ya, atau PAK gitu. Jadi kalau misalnya COVID-19 yang dari experience yang pernah aku dapat itu domainnya banyakan ke OH bukan ke safety seperti itu. Meskipun di beberapa perusahaan ya orang safety juga berperan dalam penegakan peraturan COVID itu sendiri. Nah tadi di awal tuh di definisinya tuh menyebutkan 4 pilar sih di industrial hygiene, yaitu antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Boleh jelaskan nggak sih Arab? Jadi ini kayak kuliah gue ya. Jadi kalau antisipasi itu kita dari awal udah memprediksi ya, sebelum kita ke lapangan seperti itu kita bisa lihat dari MSDS misalnya di perusahaan kita pakai cat apa gitu ya. Dari situ bisa dilihat gitunya bahaya-bahaya apa saja yang ada di cat tersebut. Lalu rekognisi itu dia bisa berupa kita misalnya survei jalan sepintas atau walkthrough survei gitu, atau kita mengecek langsung apakah kuantitas bahan yang ada di tempat kita tuh sudah melebihi ambang batas seperti itu misalnya. Lalu yang evaluasi dia adalah di pengukurannya, Gung. Nah biasanya IHA itu peran paling pentingnya yang aku pernah alamin sih ya waktu kerja sebagai IHA itu di bagian ini, Gung, di evaluasinya. Karena kita dikasih berbagai unit pengukuran, monitoring, baik itu untuk kebisingan, sound level meter misalnya ya. Kita ukur, itu kita mengevaluasi tempat kerja, Gung. Apakah tempat kerja kita sudah melebihi ambang batas, itu 85 desibel. Nah, lalu yang terakhir pengendalian. Kita sudah selesai melakukan evaluasi, kita bikin report, kasih ke manajemen, kita usulkan beberapa improvement. Misalnya daerah yang tadinya bising nih, karena kebisingan tidak bisa diturunkan, kita pasang sound barrier, contoh seperti itu. Oke. Itu penjelasan yang Arab itu tadi. Betul. Ya. Nah kalau itu kan gimana ya? Gue bingung antara ngebedain hygiene industri di Indonesia dengan kesehatan kerja. Sebenarnya itu sama nggak atau ada perbedaan? Nah ini Gung, ini sangat menarik sekali ya. Ini tergantung perusahaannya sebenarnya, Gung ya. Ada beberapa perusahaan itu yang IHA-nya itu masuknya ke OH gitu. Jadi IHA sama OH tuh. IHA OH. OH itu ada sendiri, IHA itu ada undernya OH. Nah itu di beberapa perusahaan oil and gas tauku ya, yang aku tahu tuh kayak gitu arrangementnya. Tapi kalau tempatku dulu itu IH personil di bawahnya HSE departemen, tapi medik dia terpisah. Jadi kita nggak di bawahnya medik gitu. Jadi kita bekerja sama aja gitu sama medik. Nah balik lagi ke itu, buat teman-teman yang udah kerja di industri, yang udah experience sekian tahun pasti udah tahu ya, udah merasakan gitu ya. IH tuh masuknya kemana sih gitu. Sebenarnya lebih cocoknya sih kolaborasi menurutku, Gung ya. Jadi kita yang di lapangan kita tahu nih, oh di sini ada bahaya ini gitu. Terus kita ukur ternyata ada melebihi ambang batas, kita kasihkan ke manajemen. Nah, dokter atau occupational health itu kita kasih data tersebut juga untuk mengevaluasi di tahap atau di tataran pekerjaannya, Gung. Itu masuknya ke biological monitoring biasanya, atau ke apa ya namanya medical apa sih istilahnya. Jadi dia tuh iya ke medical recordnya dia juga kita hubungkan gitu ya. Jadi misalnya kita tahu di sini di workshop A misalnya nilai ambang batas kebisingan sudah tinggi gitu. Terus kita kasih data ke manajemen, kita cross check lagi ke medik nih, Gung. Sebenarnya ambang batas pendengaran pekerja di workshop A tersebut gimana sih dari tahun ke tahun? Apakah ada tren penurunan ambang batas seperti itu? Dari situ kan kita tahu, oh datanya matching nih ternyata gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk improve kondisi kesehatan pekerja di sana supaya ambang batas pendengaran itu tidak semakin menurun gitu. Jadi sangat berkaitan sih. Berarti kalau ini Ricky ngeliatnya dari karir yang ada di tempat kerja, berarti ya pembagiannya itu antara keselamatan kerja itu lebih kesehatan kerja OH itu lebih ke klinik berarti tadi. Kalau misalnya hygiene itu lebih ke yang tadi sebutkan antisipasi, rekognisi, yang di lapangannya lah gitu, pengendalian. Nah oke. Nah itu kan ngomongin karir tempat kerja ya. Nah boleh tahu nggak sih sebenarnya prospek industrial hygiene profesi industrial hygiene di Indonesia tuh seperti apa? Karena boleh jujur sih sangat jarang sih lowongan industrial hygiene itu di situs-situs pencarian kerja itu sangat jarang. Tapi kalau kayak HSE itu banyak. Betul sekali. Jadi memang, Gung ya, meskipun udah ada peraturannya, Permen, tapi ya kita nggak bisa menafikan ya bahwa yang namanya HSE kan bagian dari production ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan company A yang oil and gas gitu ya, yang revenue-nya ya triliunan itu misalnya, dia bisa provide. Tapi kalau misalnya di tempat lain yang revenue tidak sebesar itu, tentu aja mereka yang penting ada HSE-nya gitu kan, IH-nya nggak ada. Nah itu mungkin penyebabnya kenapa IH ini masih belum merata, Gung gitu. Itu juga jadi kekurangannya sebenarnya, Gung. Jadi kalau kelebihan dan kekurangannya IH itu, kelebihannya kita bisa jadi spesifik task tugas kita, Gung.
Kalau HSE kan health juga, safety juga, environment juga gitu ya. Tapi kalau IHA itu cuma lebih banyak di health-nya sebenarnya, di kesehatannya gitu. Jadi lebih spesifik, dan kalau teman-teman itu citizen semua misalnya, lebih orang itu tipikal yang lebih suka menganalisa data, terus evidence based, dan lebih suka menganalisa seperti itu, finding di lapangan, kita bikin report segala macam, itu cocok banget di IHA, Gung. Ya, tapi kalau misalnya kekurangannya sendiri itu yang tadi Agung bilang, lowongannya sangat sedikit. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kita udah cabut nih dari company yang IHA yang sekarang, untuk nextnya belum tentu kita dapat kesempatan lagi di IHA gitu, bisa jadi. Tapi kalau HSE ya itu aja. Jadi HSE itu memang lebih banyak prospek karir dibanding IHA. Iya, kalau boleh dibilang sih memang secara karir itu industrial hygiene tuh kayak spesialis betul. Spesialis dari Bener. HSE ya. Betul. Nah, dari pandangan Ricky sendiri nih, kita sebagai personel HSE mendingan jadi generalis di HSE apa kita ngambil spesialis ya? Karena HSE sendiri tuh sebenarnya sudah spesialis sih. Betul. Itu gimana tuh secara karir tuh? Jadi kalau misalnya kita ada di company yang besar sih, yang memang resource-nya banyak gitu ya, orangnya banyak, ya mau nggak mau, kalau aku sih, kalau tanya pribadi, lebih mending jadi spesialis. Misalnya ya udah urus permit, misalnya kita jadi, kan ada PTW koordinator tuh misalnya, ya udah kita urus PTW aja gitu. Kalau misalnya kita jadi trainer, HSE trainer, ya udah kita fokus di trainer aja gitu. Sebenarnya lebih enak gitu. Cuma kan ya balik lagi ya, tidak semua perusahaan seperti itu ya Gung ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus bisa jadi generalis sih kalau untuk HSE ya, untuk bisa kita dapat karir seperti itu. Tapi kalau misalnya one day kita ada di perusahaan yang resource HSE-nya tuh banyak gitu ya, kayak di company-ku dulu yang sebelumnya, kalau boleh sharing ya Gung ya, 60 orang HSE, yang tentang HSE ya, advisor, technician, supervisor, tapi IHA itu cuma 1 orang, cuma aku aja sendiri. Jadi 1/60 tuh teman-teman. Jadi ya sangat sulit ya memang kalau untuk dapat karir di sana. Tapi kalau untuk sekarang ya, karena memang perusahaan kita tidak sebanyak itu, ya mau nggak mau kita harus bisa jadi generalis yang kuat seperti itu. Harus menjadi generalis yang kuat ya, karena gimana ya, memang lu citizen kalau misalnya mau jadi posisi itu aja ya mungkin nggak apa-apa jadi spesialis, tapi kan semakin lama kerja kan kita pengeluaran semakin banyak, kebutuhan semakin banyak. Betul. Mau nggak mau kita dituntut untuk posisi lebih atas, dan kalau posisi lebih atas kan lebih generalis nggak sih? Bener, dan IHA itu kadang stuck loh Gung. Jadi kayak IHA spesialis ya udah di atasnya nggak ada supervisor, karena kan dia supervisornya dia itu di bawah HSE, di bawah HSE supervisor, contohnya kayak gitu ya. Jadi ya udah, kalau misalnya kamu emang pengen cari pengembangan karir, sangat sulit sangat sulit, perusahaan sangat sedikit sekali. Pertama nih udah perusahaan yang rekrut IHA jarang Gung ya, udah gitu jarang, nggak semuanya itu punya jenjang karir IHA gitu. Jadi ya itu minusnya sih seperti itu. Jadi passion di IHA dialami nggak masalah, cuman jangan sampai close minded ya. Kalau ada tuntutan baru, pengetahuan baru ya kita tetap harus mengembangkan diri gitu sih. Biar gimana juga kan IHA juga bagian dari broader range daripada HSE itu sendiri. Jadi harusnya kita bisa dua-duanya sih. Kalau tadi Rika juga sebutkan bahwasannya IHA itu ada di perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, perusahaan migas tadi atau mining gitu ya. Itu sebenarnya lebih ke karena komitmen atau karena tuntutan sebenarnya? Kalau masalah tuntutan kan sebenarnya di undang-undang juga dituntut ya, semua perusahaan ya. Tapi memang di undang-undang itu nggak spesifik harus hire langsung gitu Gung. Jadi bisa pakai konsultan sebenarnya kalau di undang-undang ya, yang aku pahami seperti itu. Nah itu balik ke komitmennya mereka juga sih, dari kan banyak perusahaan mining sama oil and gas itu multinasional ya. Jadi IHA itu memang kiblatnya sama seperti HSE sih, itu di Amerika, di Eropa segala macam, yang mana dari mereka emang designated person untuk IHA itu harus ada gitu. Jadi ya mau nggak mau ya, tapi itu yang mengharuskan, kalau yang aku rasain sih ya, bukan peraturan nasional Gung, tapi dari korporatnya mereka. Sepertinya sih seperti itu kondisi-kondisinya. Nah, untuk kita berkarir di industrial hygiene itu ada kompetensi spesifik nggak sih yang harus diperlukan? Ada Gung. Kalau di Indonesia itu HIMU namanya, Hygiene Industri Muda. Jadi dari undang-undang yang tadi itu, kalau teman-teman baca undang-undangnya itu ada prasyarat HIMU itu tadi ya, sama Akad 3 lingkungan kerja. Nah jadi yang wajib itu HIMU biasanya. Kalau misalnya ada lowongan rekrutmen, biasanya yang pertama kali dicari itu Hygiene Industri Muda minimal ya. Jadi dia tuh ada 3 tingkatan Gung, bis muda naik ke madya, bis madya naik ke utama gitu. Berapa tuh trainingnya? Range-nya, tau nggak sih? Apanya nih? Range trainingnya? Biayanya berapa ya? 7 juta nggak sih kalau salah? Kayaknya di atas itu di Gung. 7 juta ya? Terakhir aku ambil yang di 2021 kalau nggak salah, itu kayak di atas itu sih. Dan itu berapa hari?
Jadi waktu itu kan masih online ya, masih COVID ya. Oh. Kalau misalnya normal sih kayak 1 minggu lebih. 1 minggu. Hampir 2 minggu lah gitu. 1 minggu lebih. Oke. Kemudian yang terakhir, sebenarnya secara benefit ya untuk industrial hygiene ini buat yang fresh graduate aja sih gitu. Berapa sih yang ditawarkan kira-kira sama perusahaan? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang agak apa namanya ya? Kita harus lihat case by case sih menurut Gung ya. Jadi tergantung dari perusahaan yang pertama. Tadi kan kita udah sepakat ya Gung ya, nggak semua perusahaan itu dia hiring itu ya. Ada juga perusahaan yang dia nih tahu IHA nih wajib nih, tapi dia akhirnya hire konsultan gitu. Nah, jadi kalau IHA sendiri yang aku amati ya Gung, ada 3 jalur sebenarnya. Pertama, hire dari company-nya langsung, artinya kayak aku waktu itu hire langsung di PT A gitu ya. Pegawai tetap jadinya. Pegawai tetap di sana, tapi titelnya IHA gitu. Kedua, melalui kontraktor atau subkon. Nah, jadi kadang ada beberapa perusahaan itu kayak mereka misalnya punya kontraktor untuk masalah medik ya. Jadi dokternya, perawatnya itu dia hire dari supply dari satu kontraktor. Nah, biasa IHA masuk ke situ tuh. Nah, itu dia bekerja di perusahaan tersebut tapi sebagai kontraktor. Yang ketiga, itu yang banyak aku temukan sebagai konsultan Gung, atau PJK 3 ya istilahnya. Jadi sebagai konsultan itu juga bisa. Nah, kalau misalnya benefitnya sekali lagi itu tergantung dari masing-masing perusahaan gitu. Tapi kalau misalnya mau ngebandingin dari 3 itu sih yang paling bonafit ya, itu yang pertama, jadi hire langsung dari perusahaan. Kalau untuk salary segala macamnya itu besarannya tergantung dari masing-masing perusahaan. Ya. Oke, Safetizen itu adalah sekilas tentang hygiene industry dan karir di hygiene industry. Kalau Safetizen berpikir ini bermanfaat untuk Safetizen, jangan lupa untuk di like. Ada pertanyaan, ketik aja di kolom komentar dan jangan lupa untuk di subscribe. Gua Agung Katigaku, salam selamat. Salam selamat.